Kalau mereka di kepala mereka tahu gambarannya, tapi tidak tahu gimana caranya, mereka akan beli. Tapi kalau gambarannya aja di kepala mereka itu nggak ada, ya mereka nggak akan beli. Ya jadi tipsnya di situ, mereka harus clear di kepala mereka. Target marketnya terutama yang paling clear. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Hari ini nggak tahu nih, kita do Q&A random aja. Kode ini tips cara jual course 100 juta mini ebook dong. Gini, tentuin target marketnya dulu siapa, itu paling penting. Target marketnya apakah orang yang guru misalkan, dosen misalkan, siapa? Orangnya itu siapa? Itu dulu, satu itu. Kemudian apa benefitnya ketika mereka ngelakuin itu. Dan itu mesti clear. Ini loh, kamu bakal bisa begini kalau kamu bisa bikin ebook. Itu dua. Yang ketiga adalah mereka harus tahu kira-kira gambarannya. Bikin ebook itu tidak sesusah itu. Gambarannya secara teaser atau trailer atau teaser lah ya, lebih tepat teaser. Jadi kira-kira gambarannya kayak gini loh. Di dalam course-nya kan course-nya ada urutannya ya. Preparation, production, habis itu promotion. Nah, kira-kira kayak begini loh. Kalau mereka di kepala mereka tahu gambarannya tapi tidak tahu gimana caranya, mereka akan beli. Tapi kalau gambarannya aja di kepala mereka itu nggak ada, ya mereka nggak akan beli. Ya jadi tipsnya di situ, mereka harus clear di kepala mereka. Target marketnya terutama yang paling clear. Apakah langsung jualan di sosmed atau personal branding dulu? Dua-dua. Caranya adalah jualan kalau saya. Kalau personal branding itu nggak jelas soalnya. Mau personal branding apa, terus budgetnya dari mana? Kalau misalkan Anda dari nol banget, nggak ada follower banget, kan mesti ngiklan ya. Kalau ngiklan saya lebih suka jualan. Karena profit dari jualan saya bisa nutup biaya iklan saya. Gitu caranya. Saya udah bikin ebook, saya iklanin sehari rata-rata laku 5. Iklan 100.000 sampai 150.000 per hari. Santri official. Itu udah bagus banget dong. Kalau harganya 100.000 aja kan dapat 500.000. Kalau modalnya 100 sampai 150.000, berarti Anda mendapatkan kira-kira 350 sampai 400.000. Kalau 400.000 dikali 30 hari, itu udah berapa? 12 juta nggak sih? Udah lumayan banget kan berarti santri official? Ya, benar kan ya? Kalau Anda bisa dapat, let's say 350.000 deh. 350.000 dikali 30. Berapa? Iya, 10,5 juta sampai 12 juta. Lumayan banget lah. Lihat tuh teman-teman. Bikin ebook ya. Hari ini ada AI. Anda bisa dibantu AI. Dibantu ya, bukan dibuatin. Dibantu sama AI. Artinya adalah lebih mudah untuk Anda bisa membuat sebuah karya. Sebentar, kemarin itu saya sempat mana ya? Oh, nggak ada di sini. Nggak jadi deh. Intinya adalah saya lagi explore AI baru soalnya. Intinya adalah toolsnya sekarang itu sangat banyak, sangat dimudahkan untuk Anda bisa membuat sebuah produk sendiri yang marginnya Anda bisa set sendiri, jualannya Anda bisa set sendiri. Jadi semuanya bisa Anda lakukan sendiri tanpa tergantung harus produk dari vendor, produk dari supplier. Anda nggak laku, Anda bisa perbaiki. Anda bisa ubah desainnya, Anda bisa ubah judulnya sampai laku. Kan enak banget ya. Marginnya 100% lah, hampir 100% lah ya. Gini, saya beberapa kali join venture, jadi affiliate, dan berhasil dapetin komisi itu di atas 100 juta. Beberapa kali. Nah, kuncinya apa sih bisa menjual sebanyak itu? Nah, itu dia ya. Kuncinya apa? Apa sih sebenarnya yang harus dimiliki supaya bisa segitunya? Jawabannya simple. Kalau Anda baca buku saya, buat yang belum baca, please baca. Kalau Anda baca buku saya yang ini, Rich Creator Black Book, jawabannya adalah Anda punya audience. Nah, audience bukan punya followers ya. Followers nggak relevan, karena followers bisa aja mereka nggak peduli sama Anda. Bisa aja. Tapi Anda butuh audience, orang yang memang mendengarkan Anda. Nah, itu yang harus dimiliki. Channelnya macam-macam. Kalau kita ngomong channelnya macam-macam. Bisa saja follower biasa. Follower aja, itu juga bisa. Bisa saja kolam WA. Kalau Anda lihat kolam WA saya punya kolam WA itu puluhan. Saya punya kolam di sini, saya punya kolam di Telegram, saya punya kolam, apalagi di email ya. Di email saya ada ratusan ribu. Kemudian saya punya follower juga banyak. Artinya adalah, kalau Anda mau bisa dapetin income besar, Anda harus ngebangun kolam Anda.
Jadi kolamnya jadi macam-macam yang tadi saya bilang ya, mau di banyak channel itu nggak ada urusan, yang penting adalah Anda punya kolam banyak. Nah, kan ada yang bilang bahwa, nah tapi saya nggak punya followers. Kalau Anda nggak punya followers, Anda mesti iklan. Karena saya juga nggak bikin konten-konten yang viral setiap hari loh. Saya ngiklan teman-teman, saya ngiklan. Nah mau lihat iklan saya yang lagi running berapa? Bisa dilihat ya. Itu berapa tuh yang lagi running? Nih. Ini satu hari yang jalan segini nih teman-teman. Jadi kalau Anda lihat, ini kalau saya scroll. Ups. Ini ya saya scroll ya sampai ke bawah begini. Nah ini. Sampai ke bawah begini. Ini aktif teman-teman. Lihat tuh. Tulisannya. Aktif kan? Aktif kan? Nah itu. Udah ya, ini Juni ya, launch in June ya. Jadi bukan iklannya bukan satu teman-teman, segini banyaknya loh. Makanya database saya bisa banyak karena saya iklannya banyak. Nah kan pertanyaan berikutnya adalah, oke, kalau misalnya saya iklannya begitu banyak, berarti kan saya butuh modal yang cukup besar. Nah modal yang cukup besarnya dilakukan, dapatnya dari mana? Bukan modal guys, bukan modal, tapi saya jualan barang digital di depannya. Dan profitnya itu dibuat untuk muterin iklan kayak begini, sehingga kolam saya tambah besar. Ini strategi sebenarnya. Ketika mau jadi affiliate, untuk bikin income besar, Anda harus punya kolam besar. Dan kolam besar harus dibangun, harus diedukasi. Orang harus dimasukin ke kolamnya terus diedukasi. Nah, masukin ke kolam harus ngiklan. Karena kalau nggak ngiklan, follower saya itu nggak, ya cuma segitu-segitu aja, nggak bakal bertambah. Jadi mesti ngiklan supaya kita dapat followers baru masuk. Budgetnya dari mana? Ketika orang masuk, saya itu kan jualan produk-produk digital. Sehingga margin dari situ, saya bisa balikin untuk ngiklan. Sehingga itu kayak mesin uang aja gitu. Masukin semua ke kolam. Nah, habis dari kolam itu baru saya ikutan kadang launching produk sendiri, kadang joint venture promosi barang partner, teman, affiliate. Nah, dibuat seperti itu. Jadi diputar semuanya. Itu caranya biar besar. Karena kalau Anda cuma ngandalin follower aja, misalkan Anda main kayak live di TikTok dan sebagainya, which is nggak masalah sebenarnya. Cuman kan berarti cuma satu channel aja, cuma satu tempat aja. Ya udah di TikTok aja. Dan kebetulan yang lihat. Jadi kalau posting yang lihat, kebetulan yang lihat itu baru bisa dapat exposure. Kalau saya ngumpulin database kayak begini, itu kan nggak seperti itu. Waktu saya posting yang lihat dapat exposure, tapi database saya juga saya kirimin kan. Saya kasih tahu kan di grup kan bahwa ada produk ini, ada produk itu, sehingga exposure saya tambah besar. Itu strategi untuk bisa dapetin banyak income sebagai affiliate. Jadi kunci affiliate adalah kolam database. Itu at least pandangan saya. Ya mungkin ada yang Anda tahu lebih banyak, ya it's okay. Tapi paling nggak saya menghasilkan lebih dari 100 juta sebagai affiliate, ya caranya seperti itu. Kunci sukses menjadi rich creator dan apa yang membedakan dari para creator lainnya. Oke, ada dua hal. Saya aktif sekali bikin konten premium. Saya bikin ebook, saya bikin binaural audio, saya bikin online course, saya bikin produk digital kayak mantra ChatGPT, ABCD. Jadi saya punya portfolio of product. Sekali lagi gini, mikirnya nggak bisa Anda cuma punya satu produk aja dan berharap jadi kaya raya. Itu nggak. Anda lihat orang-orang yang kaya juga produknya ada banyak sekali. Anda lihat crazy rich gitu, produknya banyak sekali. Saya partner Pak Hermanto Tanoko. Pak Hermanto Tanoko punya 300 brand. Bukan satu brand, tapi 300 brand. Ya, oke. Jadi punya satu produk aja buat saya, kalau ini ngomongin konteksnya di produk digital, itu akan limited. Saya melihat kemarin itu case study-nya di Etsy. Kalau Anda tahu di Amerika ada namanya Etsy. Top sellernya itu punya kemarin produk digital aja 200 produk digital. 200 teman-teman. Kalau Anda baru punya satu, ya wajar lah kalau belum besar. Jadi kunci suksesnya adalah Anda punya portfolio of product. Showcase-nya banyak. Ya, Anda daripada jualan satu, Anda punya supermarketnya. Nah gitu, punya banyak sekali produk Anda. Itu pertama. Kedua adalah, ya bisa jualan. Percuma punya banyak produk tapi nggak laku semuanya, nggak ada gunanya. Ya jadi ya tetap harus jualan. Sekarang gini, saya lagi mencari teman-teman di sini yang punya kolam besar, yang punya follower besar, yang punya database email atau WA besar, TikTok follower besar, atau YouTube follower subscriber besar, atau Instagram followers besar, atau Anda punya komunitas. Saya lagi mencari. Jadi nanti kalau Anda misalkan punya hal-hal seperti itu, DM saya aja. Nanti saya akan kontakin ke tim saya. Supaya apa? Goal saya adalah
Yuk Anda yang sudah punya database besar kayak begitu, my goal adalah, yuk database Anda ini kalau bisa dimonetize supaya lebih menghasilkan buat Anda. Kadang-kadang Anda ada yang punya akun masak, ada yang punya akun tentang teknologi lah, tentang apalah, mahasiswa lah, ada tentang lowongan kerja lah, itu ada akunnya sendiri-sendiri tuh. Dan saya lagi mencari itu semua. Supaya apa? Supaya yuk kita monetize, daripada Anda cuma terima endorse yang kadang-kadang. Kenapa enggak? Itu semua kita bikin menjadi affiliate, dan kalau mereka menghasilkan, Anda dapat komisi. Nah, yang ngajarin mereka jadi affiliate semuanya adalah tim saya. Jadi saya sudah punya tim untuk mengedukasi mereka semuanya. Tinggal dicolokin aja, mereka edukasi, kalau terjadi sales, Anda dapat komisi. Kurang enak apa coba? Saya pantau produknya Kode ini waktu suplemen. Nah, makanya Anda tahu kalau Anda sudah ngikutin saya sejak suplemen. Saya tuh sudah main produk fisik itu lebih dari 20 tahun. Suplemen aja saya main itu dari tahun 1999 sampai 2021. Itu saya main produk fisik. Kemudian saya main essential oil juga. Kalau kita ngomongin suplemen saya itu one of the biggest kemarin itu di Indonesia pada waktu itu. Sampai akhirnya di 2000 berapa itu ya, akhir-akhir mendekati 2020 itu company-nya bermasalah di Amerika. Dan saya memutuskan untuk berhenti waktu itu. Ya, jadi angkanya sih sudah cukup besar ya teman-teman ya. Cukup besar sih. Dan waktu itu juga saya tidak menggunakan sosial media. Benar-benar saya tahu sales door to door, kemudian one on one, konsinyasi dan sebagainya itu saya ngelakuin. Bikin jaringan distribusi itu saya ngelakuin semua. Se-Indonesia gitu, saya ngelakuin semuanya. Bikin komunitas, bikin event, ultimate body contest, saya ngelakuin semuanya. Jadi kemarin itu ketika pindah ke produk digital, itu saya rada ada bosennya jualan produk fisik. Bagi saya adalah pengen dapetin new challenge. Sebenarnya itu motivasinya. Kenapa nggak produk fisik lagi? Maybe someday, maybe. Hari ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kesana gitu. Tadi saya juga barusan nonton salah satu videonya Timothy. Itu cukup menarik buat saya. Dia juga sama kan, dikatain jualan kelas aja tuh gitu kan. Terus dia bilang perusahaan-perusahaan yang bertahan lebih dari 100 tahun itu kebanyakan adalah jualan kelas, kampus-kampus, Harvard gitu. Sementara kalau produk-produk fisik itu up and down, ada yang bertahan lama. Tapi juga up and down. Anda lihat BlackBerry sekarang mana? Nokia sekarang mana? Mesin ketik juga hilang semua kan, tergantung zaman hilang semua. Tapi edukasi itu long lasting. Jadi kalau saya ngejualin kayak begini ya buat saya sih fine-fine aja ya. Mau dikatain apa ya ngatain juga. Nah, menariknya adalah kemarin saya ngobrol sama teman saya. Kita bedah psikologi orang yang mengatakan bahwa kok jualan kelas gitu ya. Psikologinya, kita ngomong psikologinya. Psikologinya begini. Orang yang ngomong kayak, lu mah cuma jualan kelas. Orang yang ngomong itu tadi, dia kemungkinan besar ngiri sama yang orang bisa jualan kelas, jualan ebook dan gampang dapat duit. Dia ngiri. Karena kalau dia tidak ngiri, dia nggak akan komentar. Contoh, misalnya, ada pengemis. Kemarin saya postingkan beritanya. Ada pengemis. Seminggu dapatnya UMR 5 juta. Ada yang sepekan dapat 20 juta. Pengemis loh. Dapat 20 juta lebih tinggi dari jualan ebook bahkan bagi most people. Pengemis loh, teman-teman. Ada yang sebulan dapat 10 juta, ada yang sebulan dapat 15 juta. Kok dia nggak nyinyirin pengemis coba? Bisanya cuma minta-minta aja. Kenapa dia nggak nyinyirin? Karena di kepala dia, pengemis itu levelnya di bawahnya dia. Karena di bawahnya dia ngerasa nggak perlu nyinyirin. Ingat, orang yang ketika dia komentar jelek, kemungkinan besar dia tuh berada di posisi yang lebih rendah. Dia ngiri sama posisi itu. Jadi, apa yang terjadi kalau orang ngiri? Ini posisi yang berkomentar jelek ya. Ini yang posisi yang tadi ya, jualan kelas, jualan buku gitu ya. Ini kan di atas nih. Dia melontarkan kata-kata itu, cuman jualan kelas dan sebagainya. Dengan harapan apa? Di persepsi psikologis kepala dia, ini jadi turun. Oh, cuma jualan kelas. Jadi turun. Sehingga dia, egonya akan terselamatkan. Tapi kalau posisinya begini terus, egonya dia tidak aman. Bahkan, tadi kalau pengemis, di kepala dia, pengemis itu, dia nggak peduli income-nya. Tapi dia ngelihat adalah pengemis itu levelnya di bawah. Dia posisinya di atas. Sehingga dia nggak ada alasan untuk ngata-ngatain dia. Karena aneh banget kan ya, kita ngata-ngatain orang yang lebih di bawah. Kayak, ya semua juga udah tahu dia di bawah gitu kan. Nah, ngata-ngatain itu harus yang lebih di atas supaya turun. Contoh misalnya begini. Pernah nggak Anda ketemuan sama teman-teman gitu ya? Terus ada entah anaknya siap, entah teman Anda yang
yang dulu banget misalkan, yang dulu banget orangnya pendiam, kuper, kayaknya nggak terlalu gimana-gimana gitu, pergaulannya bukan yang kayak sosialita atau gimana, tiba-tiba dia buka restoran 2 lantai besar. Teman-temannya komentarnya apa? Iyalah, itu kan duit bapaknya. Nah, kenapa kata-kata duit bapaknya itu muncul? Karena egonya itu tiba-tiba kalah. Egonya yang tadi di sini tiba-tiba ada yang lompat, itu buka restoran. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma karyawan. Dia udah buka restoran di 2 lantai nih. Nah, ini nggak enak nih egonya nih. Makanya komentar tadi akan muncul. Itu kan duit bapaknya. Artinya apa? Dia itu sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa duit bapaknya. Nah gitu loh. Itu psikologis teman-teman. Kalau Anda ngerti psikologis, itu super predictable. Otak manusia itu super predictable. Makanya saya suka banget jualan, presentasi dan sebagainya. Karena buat saya itu ngomong sama orang itu very predictable. Kemarin siang, saya tuh baru makan siang bareng mentor saya. Ex-investor juga. Terus dia itu lagi ngikutin kelas buat dosen, buat pokoknya student kayak gitu-gitu di Bandung. Kelas bikin ebook buat dosen dengan ChatGPT. Terus ini investor ya, ini bekas investor, ex-investor, teman saya juga, mentor saya juga. Terus dia bilang kayak, buset ya, kelas dijual 250.000, Zoom 4 kali, harganya 250.000, yang join 500 orang. Jadi hanya gitu doang, itu 100 juta. Saya bilang, Pak, welcome to my world. Lu baru lihat kan? Sebagai visi kemarin, barang kayak begini gak dilihat, mereka gak ada yang kelihatan. Dia cuma ngaku-ngaku aja. Sekarang aku ngelihat nih duniamu. Welcome to my world, saya bilang gitu. Saya ngelihat kayak begini tuh gak satu. Saya ngelihat kayak begini tuh udah kayak puluhan, ratusan orang. Yang satu orang bisa jualan kelas bakar lemak 3 miliar sebulan. Itu kelihatan gitu. Bukan kelihatan, kenal lagi sama orangnya. Iya kan? 2 miliar, 3 miliar gitu. Ada yang jualan resep masakan bisa 1 miliar sampai 1 miliar sampai 2 miliar sebulan. Itu ada. Itu kan kayak buat saya kan kayak mind blowing banget. Nah, itu kan memang orang-orang yang top of the topnya bisa sampai 3 miliar, bisa sampai segitu per bulan ya teman-teman, per bulan. Nah, tapi pikirkan begini. Kalau orang jualan resep aja bisa 1 miliar, 2 miliar per bulan. Emang satu Indonesia ini yang bisa bikin resep cuma 1 orang? Kan pasti banyak banget yang bisa bikin resep sebenarnya. Bikin resep racikan sendirilah yang dari emaknya lah, dari kakeknya lah gitu kan. Itu kan pasti ada banyak sekali sebenarnya. Tapi mereka nggak punya channel, nggak punya saluran untuk menduitkan itu semua. Nah, makanya saya bikin gerakan. Saya udah online, sudah. Offline saya belum. Makanya saya pakai RCG ini sebagai kendaraan. Yuk muter-muter keliling begitu, yuk ajakin teman-teman datang. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu bahwa ada loh dunianya itu kayak begini. Memudahkan sekali. Travelio-nya sebisa mungkin saya pakainya apa? Gratis profit sharing aja sebisa mungkin. Supaya yang baru mulai ini nggak harus kayak bayar sekian ratus ribu per bulan gitu. Ya jadi memang, nah kalau ngomongin target market awal Travelio, di awal targetnya kan semua orang ya. Semua orang yang mau bikin komunitas, itu kesalahan saya. Akhirnya hari ini kita kerucutin content creator target kita. Content creator yang mau jadi rich creator. Jadi kalau dia bukan content creator, nggak biasa bikin konten, udah nggak usah masuk Travelio. Ada yang bilang kayak, Den ajarin dong, aku pakai Travelio. No, jadi content creator dulu. Target market saya content creator.